Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Sehat semua ya? Ya, semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dan selalu di dalam lindungannya ya. Amin. Pada hari ini, melanjutkan pertemuan sebelumnya, kita masih akan membahas tentang Microsoft Office. Nah, hari ini kita masuk kepada Microsoft Office Excel ya. Tentunya semuanya di sini sudah tahu semua dengan Microsoft Excel. Karena kita semua sudah belajar terkait Microsoft Excel ini mulai dari SD barangkali ya kalau sekarang ya. Nah, kita di sini belajar bareng, saling sharing, kemudian ngecas lagi terkait, oh iya, lama nih kita tidak menyentuh software ini. Barangkali selama ini kita vakum menggunakan software ini karena kita seringnya lebih menggunakan PPT atau PowerPoint ya, PowerPoint atau Microsoft Word ya. Nah, sekarang kita cas lagi nih terkait Microsoft Office. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Oke, langsung saja. Fungsi VLOOKUP sama dengan fungsi VLOOKUP. Yang membedakan adalah bentuk tabel dan letak value yang akan dicari. Sekarang kita masuk kepada data extraction. Merupakan proses untuk mendapatkan data binary dari sumber data untuk keperluan pemrosesan data atau penyimpanan data. Nah, ini dia cara untuk mengekstrak formula di Microsoft Excel. Untuk mulai mengekstrak formula, seleksi sel mulai dari C2 sampai dengan C11. Nah, seleksi ya. Kemudian pastikan kita berada di tab data di atas, kemudian klik tombol text to column. Selanjutnya di kotak dialog convert text to column wizard. Pada step 1 sampai 3 gunakan opsi standar dan kemudian klik tombol next. Seperti pada gambar ya. Kemudian pada tahap yang keempat di kotak dialog convert to column wizard step 2 dan 3 digunakan opsi standar dan kemudian klik tombol next. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah di kotak dialog convert text to column wizard. Step 3 of 3, pilih opsi teks di kelompok kolom. Ya, data format. Kemudian perhatikan saja nilai yang ada di kotak teks bertabel destination. Dan selanjutnya klik tombol collapse. Kotak dialog digulung ke atas menjadi kecil dengan hanya menampilkan nilai di kotak teks berlabel destination dan tombol collapse. Oke, pada tahap selanjutnya kembali lagi ke tabel. Pada tabel ini klik sel D2 yang akan menjadi sel permulaan formula ditampilkan. Kemudian kembali lagi ke kotak dialog yang mengecil sebelumnya. Klik tombol collapse. Di sini Anda dapat melihat nilai di kotak teks berlabel destination berubah menyesuaikan sel yang baru Anda klik.
Selanjutnya klik tombol finish untuk mulai mengekstrak formula. Nah, ini dia tabel data extraction. Sekarang kita masuk kepada grafik. Grafik merupakan gabungan dari angka, huruf, lambang, gambar, simbol, dan lukisan yang ditampilkan pada suatu media yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang data dari penyedia materi hingga menerima materi dalam proses pemberian informasi. Fungsi dari grafik adalah untuk menggambarkan data-data yang berupa angka-angka. Oke. Nah, apa tadi? Grafik adalah gabungan dari angka, huruf, lambang, gambar, simbol, dan lukisan yang ditampilkan pada suatu media yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang data dari penyedia materi hingga penerima materi dalam proses pemberian informasi. Fungsi dari grafik adalah untuk menggambarkan data-data yang berupa angka. Nah, ini terdapat beberapa pilihan dalam grafik, yaitu kolom chart, line chart, pie chart, bar chart, area chart. Oke. Kemudian bagaimana sih cara membuat grafik? Ada beberapa tahap. Yang pertama adalah buka aplikasi Microsoft Excel. Kemudian pilih blank workbook dan input serangkaian data angka yang akan dijadikan grafik. Kemudian blok data termasuk kolom dan baris data. Lalu klik menu toolbar, insert, lalu pilih chart atau grafik yang diinginkan. Pilih dan klik model grafik yang dibutuhkan. Kemudian setiap jenis grafik memiliki beberapa jenis model. Pilih sesuai kebutuhan data dan selera. Kemudian grafik akan muncul secara otomatis di lembar kerja Excel. Dan yang terakhir, klik menu desain untuk memberikan perubahan pada warna grafik dan sebagainya. Grafik, sekarang kita masuk kepada tabel. Tabel adalah sebuah daftar yang memuat ringkasan sejumlah data atau informasi teks atau angka yang saling terkait. Nah, cara membuat tabel di Excel. Pertama, dengan menu insert tabel, kemudian dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu seleksi rentang data yang ingin kita ubah menjadi tabel. Kemudian pilih tombol pada tabel tab insert group table. Untuk langkah cepat, Anda bisa mencoba menggunakan shortcut tombol Ctrl T atau Ctrl I. Ctrl L ya. Kemudian berikut akan muncul sebuah option box atau kotak pilihan create table pada kotak pilihan ini dipastikan rentang sel atau rank data yang kita inginkan dijadikan tabel sudah benar. Jika rank data yang ingin kita jadikan tabel memiliki headers atau judul kolom, maka centang pada bagian My Table has header. Jika tidak dicentang, maka di bagian atas tabel yang kita buat akan muncul sebuah header baru dengan nama kolom, kolom 2, dan seterusnya. Nama-nama header tabel ini bisa kita rubah. Lalu tahap selanjutnya adalah klik OK dan selesai. Ini tadi dengan menu insert tabel, kemudian dengan menu format as table.
pada cara pembuatan tabel di Excel dengan menu format as table, ada beberapa tahap. Yang pertama adalah seleksi atau pilih rentang data yang ingin Anda jadikan tabel. Kemudian pada tab Home dan bagian Group Style, pilih menu format as table. Pilih salah satu desain tabel yang kita hendak. Kemudian tahap selanjutnya adalah muncul sebuah option box atau kotak pilihan create as table. Pada kotak pilihan ini, pastikan rentang sel atau rank data yang kita inginkan dijadikan sebagai tabel yang sudah benar. Kemudian seperti cara pertama, jika rank data yang kita ingin jadikan tabel memiliki headers atau jumlah kolom, maka centang bagian My Table has headers. Lalu klik OK dan selesai. Ini tadi membuat tabel di Excel. Saya rasa ini sudah paham semua nih ya, kakak-kakaknya di sini terkait dengan Microsoft Excel ya. Barangkali nanti ada yang kurang, ada yang ingin ditanyakan, monggo langsung saja. Oke, lanjutannya adalah dengan format as table. Nah, ini tadi ya, di pojok atas ada gambar tabel. Kemudian cara mengganti nama tabel di Excel, rename ya tadi. Yang pertama adalah pilih tabel yang kita ingin untuk diubah namanya. Kemudian muncul menu Contextual tab, Table Tools Design. Kemudian klik atau pilih tab desain yang muncul ini. Pada sisi paling kiri menu ini, pada bagian Properties Table Name, tuliskan nama tabel yang kita hendaki, kemudian tekan Enter. Nah, pada proses penggantian nama ini dan penulisan nama, terdapat beberapa catatan. Nama tabel tidak boleh mengandung spasi. Oke, ini gambar terkait pembuatan atau mengganti tabel. Ini bisa dipahami dengan cara barangkali bisa langsung di lokasi masing-masing. Selanjutnya, cara menghapus tabel Excel. Ada beberapa tahap, yaitu menghapus tabel dan isinya. Untuk menghapus sebuah tabel secara keseluruhan, seleksi tabel tersebut seluruhnya, termasuk header-nya jika ada. Kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Nah, kemudian cara selanjutnya adalah menghapus isi tabel saja. Pilih atau seleksi semua baris row kecuali baris bagian header, kemudian tekan delete. Menghapus tabel dan tetap mempertahankan isi adalah formatnya, yaitu sebagai berikut. Pilih bagian mana saja pada tabel, kemudian setelah muncul Contextual tab Table Tool Design, pilih tab Design termasuk, dan pada Group Tools pilih menu Convert to Rank. Kemudian apa sih manfaat membuat tabel pada Microsoft Excel? Ada 3 di sini disebutkan. Yang pertama adalah mempermudah dalam mengolah dan menganalisa data. Kemudian dapat melakukan aktivitas pengurutan atau sort, memfilter, mempercantik tampilan, serta mempermudah dalam penulisan menggunakan rumus-rumus di Excel. Oke, barangkali cukup untuk materi yang saya sampaikan tentang Microsoft Excel. Monggo dari materi ini yang sudah dicatat bisa dipraktikkan langsung
supaya memang dari materi hari ini kawan-kawan semuanya di sini sudah pada jelas. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat beberapa kata yang atau sikap yang tidak sengaja dilakukan dan kurang berkenan. Ya. Baik, langsung saja saya tutup kegiatan kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.